Bab 9. Keesokan harinya, aku melakukan kunjungan mingguanku pada Dr. Sales. Dr. Sales kelihatan muda dengan rambut pirang panjang berombak. Mata biru pucat dan lesung pipi di kedua pipinya. Ia senang memakai kaos polo dan celana chino. Bahunya lebar dan lengannya tampak kuat. Kurasa ia suka berolahraga. Ia sama sekali tidak tampak seperti psikolog. Kurasa ia lebih mirip peselancar di film Baywatch. Tapi ia sangat pandai dan ia sudah banyak menolongku. Kantornya juga tidak seperti perkiraanku. Ia memasang poster Jimi Hendrix di dinding belakang meja kerjanya. Dan ia tidak punya sofa tempat pasien berbaring. Sebagai gantinya, ia punya 2 kursi kulit nyaman yang berhadapan. Satu untuk pasien dan satu untuk dirinya. Aku suka Dr. Sales, tapi tidak berarti aku menanti-nantikan jadwal konsultasiku dengan dia. Konsultasiku terasa menyakitkan, bukan karena apa yang kuingat tentang peristiwa November tahun lalu, tapi karena apa yang tidak bisa kuingat. Kadang-kadang aku merasa malu dengan betapa sedikitnya kemajuan yang kubuat. Maksudku, waktu ku beritahukan Dr. Sales bahwa aku masih tidak ingat apa-apa, aku merasa seperti mengecewakannya. Jadi hari ini aku merasa bersemangat. Hari ini aku duduk tegang di duduk ruang tunggunya yang kecil. Tidak sabar ingin segera masuk ke kantornya. Hari ini akhirnya aku punya sesuatu untuk kuberitahukan kepadanya. Saya rasa ingatan saya mulai kembali, kataku begitu duduk. Aku merasa begitu bersemangat, begitu gelisah, sampai tergagap-gagap. Kubentangkan tanganku yang basah di atas lengan kursi kulit yang hangat dan dalam hati kuperintahkan diriku supaya tenang. Betulkah? Dr. Sales mengusap rambut pirangnya ke belakang, lalu diketuk-ketukannya pensilnya ke notes kuning panjang di pangkuannya. Iya, saya melihat sesuatu, gambar di pikiran saya, kataku melanjutkan. Ia mencondongkan tubuh. Mata birunya yang pucat mengamati wajahku, seolah-olah berusaha membaca pikiranku. Apa yang kau lihat, Martha? Aku menelan ludah. Mulutku tiba-tiba terasa kering. Kucengkram lengan kursi. Saya melihat 2 pondok, kataku padanya. Di tengah salju, maksud saya saat itu penuh salju. Salju di tanah, salju di atap pondok, dan pondoknya terletak di atas bukit. Bukit yang sangat terjal. Ia mengangguk. Aku langsung merasa kecewa. Entah reaksi apa yang kuharapkan darinya, aku juga tidak tahu. Melompat dari kursinya, lari mendekatiku dan memelukku, atau berteriak, "Yes, yes, yes, hebat sekali." Aku tidak tahu. Tapi yang jelas aku mengharap lebih dari sekedar anggukan. "Bagus, Martha," katanya akhirnya. Ia mengangguk lagi, lalu ia mencoret-coret sesuatu di buku catatannya. "Apakah itu benar ingatan saya?" tanyaku bersemangat. "Apakah betul-betul ada 2 pondok di puncak bukit bersalju? Apakah pondok-pondok itu ada hubungannya dengan apa yang terjadi?" Ia tidak memedulikan pertanyaanku. "Apalagi yang kau lihat?" Aku menghela nafas. Kenapa ia tidak lebih bergembira? Kenapa ia tidak lebih membantu? "Apalagi yang ada dalam gambar itu?" desaknya tenang. Sekarang mengetuk-ngetukkan pensilnya ke lengan kursi. Kuceritakan gambar lain padanya, bahwa aku melihat Justin, Laura, dan Adriana. Bahwa aku juga melihat Aaron dan 2 cowok lain. Dan bagaimana aku tidak bisa melihat wajah kedua cowok lain itu. Ia mengangguk lagi. "Apakah saya mulai bisa mengingat? Apakah ingatan saya mulai kembali?" tanyaku tidak sabar. Kurasa begitu," jawabnya. Kutunggu ia tersenyum atau menunjukkan emosi. Emosi apa saja. Tapi ia diam saja. Kurasa ia begitu cuma karena ingin bersikap profesional. Tapi aku ingin ia jadi manusia. Aku ingin ia membantuku. Ini merupakan kemajuan, Martha,
katanya akhirnya. Disilangkannya kakinya yang panjang. Ia memakai sepatu Bas Wijen dengan kaos kaki putih. Apalagi yang kau lihat? Cuma itu. Aku berusaha mengingat-ingat, tapi gambar itu sudah menghilang dari pikiranku sebelum orang-orang di pondok itu bicara atau melakukan sesuatu. Seruku. Tiba-tiba teringat pada gambar-gambar yang kubawa. Ia duduk tegak. Ada apa, Martha? Ku ambil ranselku dari lantai dan kubuka resletingnya. Saya hampir lupa, saya akan membawakan ini untuk Anda. Ku tarik lembaran-lembaran itu dari buku gambarku dan kubuka lipatannya. Ini gambar-gambar yang saya buat, kataku memberitahu. Gambar sebuah wajah. Kutunjukkan salah satu gambar padanya. Saya terus-menerus menggambar wajah yang sama, cowok yang sama, berkali-kali, kataku. Saya tidak tahu kenapa. Rasanya seolah-olah ada yang menggerakkan saya supaya menggambar. Kutunjukkan 2 gambar, kupegang di kedua tanganku. Anda mengenali anak laki-laki ini, Dr. Sells? Desakku bersemangat. Anda kenal? Aku terkejut. Ia menatap gambar-gambar itu dengan mata membelalak. Mulutnya ternganga. Tidak ada lagi sikap profesional tanpa ekspresi seperti tadi. Dengan syok, ia menatap gambar buatanku. Bab 10. Aku menyelesaikan pekerjaan rumahku lebih awal daripada biasanya. Aku merasa agak bosan. Aaron sedang pergi bersama keluarganya mengunjungi sepupunya. Aku duduk di kamarku mendengarkan musik yang mengalun dari lantai bawah. Dad sedang mendengarkan Metropolitan Opera di radio. Ia selalu memutar volume radio keras-keras kalau mendengarkan opera. Pintu kamarku tertutup, tapi aku masih bisa mendengarnya seakan-akan aku berada di ruang tamu bersamanya. Di luar jendela langit terhampar, biru dan cerah. Setumpuk salju menempel di kusen luar, menekan kaca jendela. Sudah 2 hari ini turun salju. Akhirnya hari ini matahari keluar juga. Kupandangi gambar wajah cowok itu. Kupandangi matanya yang serius. Kupandangi bekas luka yang membelah alisnya. Siapa dia? Kenapa aku terus menggambar dia? Kenapa Dr. Sells tidak mau memberitahu aku? Kenapa sikap Dr. Sells tidak lagi tenang setelah melihat gambar itu? Dan kenapa wajahnya begitu kaget ketika aku tunjukkan gambar itu? Pertanyaan. Aku punya banyak pertanyaan, tapi tidak banyak jawaban. Aku masih memandangi wajah cowok itu ketika pintu kamar terbuka dan Laura dan Adriana menyerbu masuk. "Apa kabar?" seru Adriana. "Kau tidak boleh mengurung diri begini, kau harus ikut kami," kata Laura bersemangat. Mereka berdua memakai jaket biru panjang dan celana jeans pudar. Keduanya membawa papan luncur plastik bundar berwarna merah. Pipi mereka hampir sama merahnya dengan papan luncur itu. "Hah? Ada apa?" tanyaku. Kuletakkan gambar cowok itu ke meja. "Di luar indah sekali," seru Laura. "Hari paling indah di musim dingin ini." "Cocok untuk main papan luncur," kata Adriana penuh semangat. "Saljunya agak membeku. Di permukaannya ada lapisan es. Kau harus ikut ke Bukit Miller bersama kami, Martha." Aku terengah-engah memandangi mereka. Tingkah mereka seperti anak umur 10 tahun. "Maksud kalian mau main luncur-luncuran?" Mereka berdua menertawakan aku. Aku tahu aku kedengarannya seperti orang tolol, tapi aku tadi memang terkejut sekali. "Memangnya kita tidak boleh bersenang-senang?" desak Laura. "Sebelum kita diharapkan selalu bersikap cool." "Ayolah Martha," Adriana menarikku supaya bangun dari kursi. "Ambil jaketmu, di luar tidak terlalu dingin kok. Ayolah, kami punya papan luncur lebih." "Nanti kita berlomba," Laura mengusulkan.
Ia membantu Adriana mendorongku ke pintu. Kita singkirkan semua anak kecil dari bukit dan kita main sampai puas. Kenapa tidak? Kataku akhirnya. Kami saling dorong sewaktu menuruni tangga, ikut bernyanyi mengikuti lagu opera Dead. Bernyanyi begitu keras sampai ia berteriak menyuruh kami diam. Teriakannya membuat kami tertawa dan malah menyanyi makin keras. Kenapa aku tidak boleh bersenang-senang? Tanyaku dalam hati. Kenapa aku harus duduk di kamarku dan memandangi gambar menyeramkan itu? Aku baru sadar aku tidak pernah bersenang-senang lagi. Dalam bentuk apapun sejak kecelakaan itu, sejak aku kehilangan ingatanku. Kusambar parkas saljuku dan sepasang sarung tangan wol dan kuikuti kedua temanku keluar rumah. Mereka benar, siang ini indah sekali. Udara terasa dingin dan segar. Sinar matahari yang cerah membuat salju berkilau-kilau seperti emas. Kami berjalan kaki ke Bukit Miller dengan membawa papan luncur bundar kami, memutar-mutarnya seperti simpai dan saling membenturkannya. Ketika hampir sampai di ujung jalan, Adriana terpeleset dan jatuh. Laura dan aku menyerbunya dan memedamkan wajahnya ke dalam salju. Ia terbatuk-batuk, bangun sambil tertawa-tawa, dan memulai pertandingan gulat yang membuat kami bertiga basah dan penuh salju. Sambil tertawa-tawa, napas terengah-engah karena pergulatan seru tadi. Kami melepaskan diri. Kami mengambil papan luncur kami yang sudah meluncur turun dan melanjutkan perjalanan. Bukit Miller merupakan tempat meluncur favorit di Shadyside. Bukitnya terjal, penuh tonjolan, dan membentang sampai ke sebuah lapangan yang lebar dan kosong. Salju selalu tampak lebih tebal dan licin di Bukit Miller. Perjalanan naiknya memang sulit, tapi perjalanan meluncur turunnya panjang, cepat, dan benar-benar mengasyikkan. Hari ini bukit itu berkilat-kilat seperti pegunungan perak. Laura, Adriana, dan aku berhenti di kaki bukit dan menengadah. Berpuluh-puluh anak-anak segala umur meluncur turun, naik papan luncur aneka model, tutup tempat sampah dan gumpalan-gumpalan salju yang diratakan, bertanding dengan fleksibel flyer dari kayu dan baja. Sungguh pemandangan yang mengasyikkan. Dengan jaket berwarna merah, biru, dan ungu, serta topi salju dan topi ski mereka, anak-anak itu tampak seperti hiasan Natal di pohon putih yang sangat besar. Aku tahu, bicaraku sudah seperti penyair saja. Tapi pemandangannya memang luar biasa. Pemandangannya begitu polos. Kurasa gara-gara itu aku jadi teringat pada masa kanak-kanakku. Membuatku teringat pada masa-masa yang lebih bahagia. Kenapa bukit ini bisa tampak jauh lebih besar daripada biasanya? Tanya Laura sambil merunduk menyingkir ketika dua anak kecil meluncur turun naik kantong plastik sampah. Jangan menciut begitu, ejek Adriana padanya. Bukitnya dari dulu sama aja kok, ayo. Terpeleset dan tergelincir berulang kali, kami membungkuk menentang angin dan mendaki ke puncak bukit. Di tengah jalan, angin dari puncak bukit meniup papan luncurku sehingga terlepas, dan aku terpaksa turun mengejarnya. Akhirnya, aku sampai juga di puncak. Mana Laura dan Adriana? Kulindungi mataku dari cahaya terang sinar matahari dengan satu tangan yang bersarung dan mencari-cari mereka. Mereka sudah siap-siap meluncur. Mereka telah menemukan tempat terbuka di satu sisi, tak jauh dari sekelompok cowok berbajah serius. Kini mereka merendahkan badan pada papan luncur. Laura duduk di papan luncurnya, Adriana berbaring tengkurap. Aku bergegas mendekat, ingin mengejutkan Adriana dan mendorongnya kuat-kuat. Tapi mereka terlalu cepat bagiku. Mereka berdua meluncur sambil menjerit-jerit senang. Papan luncur mereka meluncur dengan cepat. Laura menghantam tonjolan keras. Papan luncurnya terbang ke udara, tapi ia berhasil bertahan di atasnya. Adriana sampai di kaki bukit dan terus meluncur. Papannya membawa ke tengah lapangan di bawah. Aku tertawa, asik sekali permainannya. Giliranku, kataku dalam hati. Aku berusaha mengingat kapan terakhir kali aku berdiri di Bukit Miller ini. Saat terakhir aku meluncur turun. Saat itu aku mungkin berusia 10 atau 11 tahun, pikirku. Well, kenapa cuma anak-anak berumur 10 tahun saja yang bisa bersenang-senang?
Aku memandang ke kaki bukit dan melihat Adriana dan Laura berdiri berdampingan dengan papan luncur di samping mereka. Adriana sudah membuka topi skinya dan sedang membersihkan salju dari rambutnya yang hitam. Mereka berdua memandangiku. Aku memandang kaki bukit dan melihat Adriana dan Laura berdiri berdampingan dengan papan luncur di samping mereka. Adriana sudah membuka topi skinya dan sedang membersihkan salju dari rambutnya yang hitam. Mereka berdua memandangiku menungguku bergabung dengan mereka. "Aku datang!" teriakku. Kulengkungkan tanganku yang bersarung di sekeliling mulutku. Kurasa mereka tidak bisa mendengarku. Angin yang bertiup kencang mendorongku dari belakang. Kuturunkan papan luncurku ke salju, kuletakkan di tepi puncak bukit. Lalu aku berlutut. Kucengkram tepi papan dan duduk di atasnya. Angin yang bertiup mendorongku meluncur turun, padahal aku belum siap. Aku nyaris terjatuh ketika papan luncurku meluncur. Makin lama, makin cepat. Aku menabrak tonjolan bukit, aku terus berpegangan. Menjerit-jerit, "Oh, tidak!" Salju putih melewatiku dengan cepat. Warna putih itu melesat, begitu putih, putih dan dingin. Dinding dingin berwarna putih. Tidak, tidak, aku terkubur di dalamnya. Terkubur di dalam warna putih itu. Jatuh makin dalam, makin dalam. Aku sadar aku menjerit-jerit sekarang. Bukan jeritan senang, bukan jeritan asik. Aku menjerit ngeri, menjerit karena benar-benar ketakutan. Menjerit sampai paru-paruku terasa hampir pecah. Dan aku terus menjerit. Menjerit begitu kuat, menjerit begitu keras. Dan dinding putih itu mengurungku. Sementara aku menjerit. Aku tahu aku tidak bisa berhenti. Aku tahu aku tak akan pernah bisa berhenti. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya, Burners. Gabung lagi minggu depan.